Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustian Williamson Sirait dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 2010-1106-060. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai SRS kebutuhan pengembangan sistem web pinjaman online aman. Anggota kelompok kami terdiri dari Euriko Kristiano Langi dan Rahma. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu identifikasi sistem, yaitu dokumen ini biasanya berisi daftar spesifikasi kebutuhan sistem website pinjaman online atau pinjol. Biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu nama proyek, nama produk, dan ID produk. Nama proyek di sini yaitu pembuatan website pinjaman online amanah, nama produk pinjaman online amanah, ID produk 152905. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu deskripsi sistem. Masuk ke bagian yang ASI sistem, yaitu merupakan tindakan user secara manual dalam melakukan pinjaman, yaitu artinya customer atau orang yang akan meminjam uang di website pinjaman online amanah dengan langsung mendatangi tempat website pinjaman online amanah. Pertama-tama customer mendatangi kantor pinjaman online amanah, selanjutnya customer mengambil nomor antrian, selanjutnya customer menunggu dipanggil resepsionis, selanjutnya setelah dipanggil resepsionis, customer akan mengisi formulir pinjaman online. Selanjutnya, customer akan memilih nominal pinjaman. Selanjutnya, customer meninggalkan jaminan pinjaman seperti fotokopi KTP, STNK, BPKB, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Selanjutnya, pinjaman diproses dan transaksi selesai. Selanjutnya, kita masuk ke gambar dari ASI sistem, dimulai dari customer masuk ke kantor pinjaman online yang mana berakhir dengan pinjaman diproses atau transaksi selesai. Selanjutnya kita masuk ke yang bagian B, yaitu to be system. Yaitu untuk to be system di sini yaitu proses aktivitas yang akan terjadi di website pinjaman online amanah. Yaitu yang pertama-tama customer akan membuka browser Chrome, Mozilla, dan lain-lain yang sejenisnya. Yang kedua, memasukkan alamat web pinjaman online amanah. Yang ketiga, menampilkan halaman utama web. Yang keempat, menampilkan informasi mengenai pinjaman online. Yang kelima, mengisi formulir online yang telah disediakan. Yang keenam, memilih jumlah pinjaman. Yang ketujuh, mengantar jaminan ke kantor. Yang kedelapan, pinjaman diproses. Yang kesembilan, menutup browser, Chrome, Mozilla, dan lain-lain dan sejenisnya. Ini adalah gambar dari to be system, dimulai dari customer membuka browser sampai dengan menutup browser. Di sini yaitu masuk ke bagian yang ketiga, yaitu arsitektur, yaitu deployment diagram. Relasi dan proses-proses dalam website yang berjalan dijelaskan pada tahap ini. Di dalam aplikasi ini menjelaskan tentang hubungan antara customer, web server, dan database server dengan segala proses yang akan dilalui, serta hasil nanti yang akan keluar. Ini adalah rincian gambar arsitektur dari website pinjaman online amanah. Selanjutnya kita masuk ke use case diagram. Use case diagram di sini terdapat gambar use case diagram yang menjelaskan mengenai apa saja tugas dari admin dan apa saja yang akan dilakukan customer. Pertama-tama, apa yang akan dilakukan customer yaitu membuka halaman, melihat informasi, dan melakukan pinjaman. Sementara di sini admin yaitu melihat informasi, mengubah informasi, dan melihat data pinjaman. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu use case description. Masuk ke use case membuka halaman web pinjaman online amanah. Nama use case di sini yaitu masukkan alamat web pinjaman online amanah. Aktor di sini customer dan resepsionis yang berfungsi untuk membuka halaman web pinjaman online amanah dan mengatur apa saja yang ada di website pinjaman online amanah. Sementara customer akan melakukan pinjaman. Deskripsi di sini yaitu customer dan resepsionis membuka halaman web pinjaman online amanah. Normal course-nya yaitu yang pertama customer dan admin membuka alamat URL website pinjaman online amanah. Yang kedua, sistem menampilkan alamat utama. Masuk ke alternatif course, yaitu yang pertama customer dan admin batal membuka website. Yang kedua, sistem tidak dapat menampilkan halaman utama. Masuk ke post condition, yaitu customer dan admin keluar dari browser. Masuk ke use case melihat informasi, yaitu nama use case sendiri di sini melihat informasi dengan aktor admin dan customer. Dengan deskripsi admin dan customer melihat informasi layanan yang tersedia di website. Dengan normal course, yaitu
user dan admin membuka halaman URL web, dan sistem menampilkan halaman informasi layanan yang tersedia. Alternatif course di sini yaitu admin dan customer batal membuka web, sistem tidak menampilkan halaman informasi layanan yang tersedia. Precondition dan postcondition di sini yaitu admin dan customer masuk ke web, dan admin dan customer keluar dari web. Yang ketiga yaitu use case mengubah informasi. Nama use case di sini tersendiri yaitu mengubah informasi dengan aktor admin, karena hanya admin yang dapat mengubah informasi dari layanan web pinjaman online Amanah. Masuk ke deskripsi, yaitu admin akan mengubah informasi layanan yang ditampilkan pada website pinjaman online Amanah. Dengan normal course, yaitu admin mengubah info mengenai pinjaman online Amanah, admin mengkonfirmasi jika ada perubahan, sistem akan menampilkan informasi layanan yang telah berubah. Dengan alternatif course, yaitu admin tidak mengkonfirmasi jika ada perubahan, sistem tidak menampilkan perubahan untuk informasi layanan yang tersedia. Dengan post condition, yaitu sistem menampilkan layanan yang telah berubah. Kita masuk ke use case melakukan pinjaman. Nama use case di sini yaitu melakukan pinjaman dengan aktor customer, karena customer di sinilah yang akan melakukan pinjaman. Deskripsinya yaitu customer melakukan pinjaman dengan mengisi formulir persyaratan. Normal course-nya yaitu yang pertama customer membuka alamat URL web. Yang kedua sistem akan menampilkan halaman pengisian formulir. Yang ketiga customer mengisi formulir persyaratan pinjaman online. Yang keempat customer memilih nominal pinjaman. Yang kelima customer meninggalkan jaminan untuk pinjaman. Yang keenam pinjaman diproses. Masuk ke alternatif course yaitu customer batal melakukan pinjaman. Yang kedua, sistem tidak dapat menampilkan halaman pengisian formulir. Sementara precondition dan postcondition di sini yaitu customer membuka alamat URL web pinjaman online Amanah dan customer keluar dari web pinjaman online Amanah. Masuk ke use case melihat data pinjaman. Nama use case di sini yaitu melihat data pinjaman dengan aktor admin, karena hanya admin saja yang dapat melihat data pinjaman dari website pinjaman online Amanah. Dengan deskripsi, admin melihat data customer yang sudah melakukan pinjaman. Dengan normal course, yaitu admin melihat data customer yang melakukan peminjaman, sistem menampilkan data peminjaman. Dengan alternatif course, yaitu admin membatalkan data pinjaman, sistem tidak menampilkan data peminjaman. Dengan precondition dan postcondition, yaitu admin mengakumulasi data peminjaman, dan admin melihat keseluruhan data peminjaman. Masuk ke bagian ruang lingkup. Ruang lingkup dari perancangan website ini meliputi dengan yang pertama, informasi yang dapat dikembangkan melalui sistem aplikasi pinjaman online Amanah. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang dibutuhkan oleh customer. Yang ketiga, mendefinisikan sistem yang dibutuhkan sesuai dengan proses peminjaman. Yang keempat, interface aplikasi yang dirancang. Yang kelima, daftar kebutuhan sistem aplikasi yang terbagi dari kebutuhan fungsional, dengan rek ID, akses website, dengan deskripsi untuk melakukan pinjaman secara online, mengakses melalui alamat URL yang disediakan. Rek ID melihat dan memilih informasi layanan, dengan deskripsi dapat melihat informasi tentang formulir persyaratan peminjaman online. Dengan rek ID melakukan pinjaman, dapat melakukan peminjaman dengan mengisi formulir persyaratan dan mengkonfirmasi peminjaman. Yang keempat, dengan rek ID ubah data informasi layanan, dengan deskripsi melakukan perubahan untuk informasi layanan yang tersedia. Dan yang kelima, data pinjaman dengan deskripsi melakukan rekap data peminjam. Masuk ke bagian kebutuhan fungsional. Yang pertama, portability, yaitu sistem website beroperasi 24 jam melayani kebutuhan user dengan harus memiliki. Yang kedua, usability, yaitu sistem menampilkan interface yang bagus. Dan yang ketiga, safety dan security, yaitu sistem harus aman dari berbagai serangan virus. Yang keempat, kita masuk ke kebutuhan antarmuka atau interface, yaitu stakeholder dapat melihat fitur-fitur yang telah dibuat. Masuk yang kedua, sistem menampilkan informasi layanan yang tersedia untuk stakeholders. Yang ketiga, sistem menampilkan halaman pengisian formulir untuk stakeholders. Yang keempat, sistem harus mampu membaca dan memproses informasi pada saat pemasukan data stakeholders.
Masuk ke bagian kebutuhan basis data dengan rek ID 1 dengan deskripsi stakeholder dapat melihat fitur-fitur yang telah dibuat. Rek ID 2, sistem website memproses formulir data peminjaman yang dilakukan stakeholder. Dan yang ketiga, sistem website harus mampu membaca dan memproses informasi pada saat pemasukan data stakeholder. Yang keempat, kita masuk ke bagian kebutuhan sistem basis data dengan rek ID 1 dengan deskripsi stakeholder dapat melihat fitur-fitur yang telah dibuat. Rek ID 2, sistem website memproses formulir data peminjaman yang dilakukan stakeholder. Rek ID 3 yaitu sistem harus mampu menyimpan informasi layanan data yang sudah dirubah. Masuk ke bagian yang keenam yaitu tabel objek dan kelas diagram. Ini adalah gambar dari tabel objek dan kelas diagram. Objek di sini terdiri dari customer, admin, layanan, dan formulir. Alasan di sini merupakan suatu kelas. Masuk ke bagian dari model struktur kelas diagram. Ini adalah model struktur kelas diagram dari website peminjaman online Amanah. Terdiri dari customer, pinjaman, layanan, dan admin. Kita masuk ke sini yaitu sequence diagram. Di sini terdapat gambar dari sequence diagram dari website peminjaman online Amanah. Customer membuka halaman web, masuk ke web, melihat informasi layanan, pilih nominal dan melakukan peminjaman, mengisi formulir, mengkonfirmasi data dan mengkonfirmasi peminjaman. Setelah itu peminjaman disetujui. Selanjutnya customer keluar dari web. Ini adalah gambar sequence diagram dari admin. Admin melihat informasi layanan, mengubah informasi layanan, dan akumulasi data pinjaman. Ini adalah bagian dari ke-8 yaitu ERD, yaitu Entity Relationship Diagram dari website peminjaman online Amanah. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya kita masuk ke kamus data. Di sini terdapat kamus datanya yaitu yang pertama ID customer, nama customer, alamat customer, email, dan tempat tanggal lahir. Di sini tipe datanya yaitu integer, varchar. Di sini yang termasuk ID customer yaitu merupakan primary key-nya dari tabel ini. Masuk ke tabel memesannya seperti itu. Seperti ID peminjaman dengan tipe data integer, customer varchar, nominal pinjaman integer, nama layanan varchar, dan dengan ID pinjaman yaitu termasuk ke bagian primary key. Tabel layanan di sini yaitu ID layanan, tipe layanan, jumlah peminjaman, dan nama layanan. Di sini ID layanan termasuk tipe integer, tipe layanan termasuk varchar, jumlah pinjaman termasuk integer, nama layanan termasuk varchar. ID layanan di sini termasuk ke bagian primary key-nya. Sementara di sini tabel admin yaitu ID admin, tipenya integer. ID admin di sini termasuk dengan primary key. Selanjutnya kita ke bagian penutup. Demikianlah spesifikasi website pinjaman online Amanah ini dibuat. Pembuatan website ini membantu dan sebagai bahan acuan untuk dapat melanjutkan proyek pengembangan website online sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Terima kasih, demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah dan kata. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.